Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dahulu kala, pada masa pemerintahan Nabi Musa alaihi salam, terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah yang dikenal sebagai Asyura. Pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan membuka Laut Merah, sehingga mereka dapat melintasinya dengan selamat. Namun, Asyura juga memiliki makna penting dalam sejarah Islam. Kisahnya bermula di zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau tiba di Madinah dan menemukan bahwa kaum Yahudi di sana sedang merayakan hari besar yang disebut Yom Kippur, atau Hari Raya Pendamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka tentang hari itu, dan mereka menjelaskan bahwa itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Musa alaihi salam dan Bani Israel dari Fir'aun. Mendengar hal itu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umat Islam lebih berhak untuk merayakan hari tersebut. Beliau kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, sebagai ungkapan syukur atas keselamatan Bani Israel dari Fir'aun. Sejak itu, umat Islam memperingati hari Asyura dengan berbagai cara di seluruh dunia. Beberapa umat Islam berpuasa pada hari ini sebagai bentuk penghormatan dan tanda syukur atas berbagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Asyura juga menjadi momen untuk merenungkan pelajaran moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya, serta untuk menguatkan tekad dalam menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tercantum di dalam kitab Ianat Etalibin karya Said Abu Bakri Syadha, yang mengisahkan tentang seorang muslim yang fakir, hidup di tengah muslim yang kikir dan orang Yahudi dermawan. Al-Kisah, pada hari Asyura, sebuah hari yang penuh makna bagi umat muslim, terdapat seorang fakir yang dengan penuh tanggung jawab mengurus keluarganya. Mereka menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan, meskipun mereka tak punya apa-apa untuk berbuka. Dengan langkah-langkah yang lemah karena lapar, fakir tersebut mencari harapan di pasar. Di sana, ia menemukan sebuah toko emas yang megah, dipenuhi dengan cahaya gemerlap dari perhiasan-perhiasan berharga. Ia menghampiri seorang pedagang emas yang duduk di balik meja besar itu, lalu dengan hati penuh harap ia memulai permintaannya. Dengan langkah-langkah yang lemah karena lapar, fakir tersebut mencari harapan di pasar. Di sana, ia menemukan sebuah toko emas yang megah, dipenuhi dengan cahaya gemerlap dari perhiasan-perhiasan berharga. Ia menghampiri seorang pedagang emas yang duduk di balik meja besar itu, lalu dengan hati penuh harap ia memulai permintaannya. Dengan rendah hati saya memohon, "Wahai Tuan, saya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa. Bisakah Tuan meminjamkan 1 dirham kepada saya untuk membeli sedikit makanan untuk berbuka puasa bersama keluarga saya? Saya akan mendoakan kebaikan untuk Tuan di hari yang suci ini." Pedagang itu menatapnya dengan dingin, tanpa sepatah kata pun. Dalam keheningan yang menyakitkan, ia hanya menggelengkan kepala. Hatinya hancur, tapi ia berusaha mengumpulkan sisa-sisa martabatnya untuk kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, rasa pilunya tak terbendung lagi, mengalir dalam air mata yang tak terhalangi. Sewaktu kejadian itu berlangsung, ternyata ada seorang Yahudi yang sedang berada di dekat toko emas itu. Ia memperhatikan dengan seksama dan menyaksikan bagaimana perbincangan antara fakir muslim itu dengan pedagang tersebut. Tergerak oleh kasihannya, Yahudi itu mendekati fakir tersebut dan dengan lembut berkata, "Barusan aku melihatmu berbicara dengan tetanggaku si Fulan." Orang fakir menjawab dengan suara rendah, "Aku mencoba meminjam 1 dirham darinya untuk membeli makanan berbuka untukku dan keluargaku. Namun sayangnya ia tidak bersedia membantuku. Padahal aku telah berjanji untuk mendoakannya hari ini sebagai balasannya." "Memang ini hari apa?" tanya orang Yahudi penasaran. "Inilah hari Asyura," jawab orang fakir sembari menjelaskan keutamaan hari Asyura dan maknanya bagi umat Islam. Tanpa berpikir panjang, orang Yahudi itu memberikan 10 dirham kepada fakir itu. Dengan tulus, ia berkata, "Ambillah ini,
dan gunakan untuk memberi nafkah kepada keluargamu sebagai bentuk penghormatan terhadap hari yang istimewa ini." Orang fakir itu merasa sangat gembira dan berterima kasih. Dengan segera, ia pergi ke pasar, membeli makanan berbuka puasa yang layak untuk keluarganya, dan dengan hati penuh syukur ia menyampaikan makanan tersebut kepada mereka di rumah. Di malam harinya, ketika ia tertidur, ia mendapat mimpi yang menakjubkan. Dalam mimpinya, ia melihat pedagang Muslim yang tadi menolaknya, datang padanya dengan wajah penuh permohonan maaf dan raut muka yang penuh penyesalan. Di dalam mimpi yang mengguncangnya, seakan-akan hari kiamat telah tiba, pedagang emas itu merasakan haus dan lapar yang tak tertahankan. Dengan pandangan yang lelah, ia melihat sekelilingnya dipenuhi dengan keindahan yang tak terbayangkan. Istana megah dari permata putih dan pintu-pintu terbuat dari yakut merah. Dalam keputusasaannya, ia mengangkat suaranya, "Wahai pemilik istana, berilah aku air minum." Mendengar seruan itu, jawaban datang dengan tegas, "Istana ini adalah milikmu kemarin. Ketika engkau menolak memberi pertolongan kepada orang fakir yang berhati pilu, maka namamu telah dihapus dan digantikan dengan nama tetanggamu, seorang Yahudi yang dengan murah hati memberikan 10 dirham kepada fakir itu." Pedagang emas itu terbangun dengan ketakutan yang melanda hatinya. Keesokan harinya, tanpa ragu ia mencari orang Yahudi tersebut. Dengan langkah-langkah yang penuh penyesalan, ia berkata, "Bagiku ada suatu hak yang aku miliki terhadapmu, dan aku membutuhkan bantuanmu." "Apakah itu?" tanya orang Yahudi dengan penuh kehati-hatian. "Maukah kamu menjual kepadaku pahala 10 dirham yang telah kamu berikan kepada orang fakir kemarin dengan harga 100 dirham?" pinta pedagang emas. Namun, orang Yahudi itu menjawab dengan tegas, "Demi Allah, sekalipun kamu tawarkan 100.000 dinar, aku tidak akan mau menjualnya. Pahala dari Allah lebih berharga daripada semua harta dunia ini." Dan pedagang Muslim itu terkejut mendengar jawaban tegas dari orang Yahudi. Dengan rasa hormat, ia bertanya, "Siapa yang membuka rahasia mimpiku ini?" Orang Yahudi dengan tegas menjawab, "Dia adalah Zat yang apabila berkehendak maka mengatakan jadilah, maka jadilah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya." Di akhir kisah ini, Sayyid Abu Bakri Syadha memberikan pesan kepada kita untuk melakukan introspeksi diri dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Menyadari pentingnya sikap dermawan dan kasih sayang serta pentingnya memenuhi hak-hak sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam spiritualitas kita. Wahai saudaraku, lihatlah ini, seorang Yahudi yang tanpa mengetahui keutamaan hari Asyura, tetapi ia berbaik sangka dan memberikan pertolongan. Allah memberikan apa yang ia inginkan, yaitu anugerah berupa masuk Islam. Bagaimana jika kita, yang mengetahui keutamaan besar dari hari Asyura, justru mengabaikannya? Pesan ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya menghargai dan memanfaatkan kesempatan baik dalam berbuat kebaikan, serta bagaimana sikap terbuka dan dermawan bisa membawa berkah besar, bahkan mungkin mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebaikan, dan selalu memperbanyak sholawat kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.